Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Reni Ramadhani. Dan nama saya Melani. Kami dari Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini kami ingin membuat sedikit vlog tentang mata kuliah telaah kurikulum. Apa aja sih di dalamnya? Yuk simak videonya. Yang pertama, apa itu kurikulum? Nah, kurikulum sendiri merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang menentukan tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Hal ini berfungsi sebagai acuan bagi guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kurikulum itu membantu dalam dunia pendidikan itu untuk mengembangkan keseimbangan antara pengetahuan, sikap, serta mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Oke, selanjutnya yang kedua, apa itu telaah kurikulum? Jadi telaah kurikulum merupakan salah satu mata kuliah yang wajib di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mendalami konsep dasar tentang ketentuan kurikulum. Yang ketiga yaitu kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini ialah kurikulum yang berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik yang didirikan pada setiap fasenya. Nah, proses pembelajaran ini diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, serta tidak terburu-buru dan menyenangkan. Keempat, apa sih itu kurikulum K13? Jadi, kurikulum K13 atau 2013 adalah kurikulum yang diterapkan di sistem pendidikan Indonesia sejak tahun 2013 sampai 2014. Tujuannya yaitu untuk menerapkan manusia Indonesia yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, efektif, serta mampu berkontribusi dalam bernegara dan peradaban dunia. Yang kelima yaitu kelebihan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu pembelajarannya yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sehingga kurikulum ini memberikan kebebasan bagi sekolah untuk menentukan metode pembelajaran. Dan yang kedua yaitu guru dapat menentukan metode pembelajaran, sehingga metode pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan kualitas siswa dalam pembelajaran dan membantu siswa untuk mencapai hasil yang terbaik. Dan yang ketiga yaitu dapat meningkatkan kreativitas siswa, memfasilitasi pembelajaran yang interaktif seperti diskusi, tugas kelompok, dan presentasi yang kreatif. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari kurikulum Merdeka Belajar. Pertama, yaitu memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Implementasi kurikulum Merdeka ini memerlukan waktu sumber daya yang lebih besar daripada metode belajar tradisional. Yang kedua, yaitu memerlukan kesiapan yang lebih tinggi dari guru, sekolah, orang tua, dan juga siswa. Kurikulum ini memerlukan kesiapan yang lebih tinggi dari semua pihak untuk dapat menjadi tantangan bagi beberapa sekolah, khususnya daerah sekolah yang daerah pedalaman. Yang ketiga, yaitu memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana, prasarana, anggaran, dan teknologi yang harus memadai. Karena kurikulum ini memerlukan dukungan yang memadai berbagai sumber daya yang dapat menjadi tantangan bagi sekolah yang masih kurang memiliki sumber daya tersebut. Selanjutnya yaitu kekurangan dari kurikulum K13. Yang pertama itu banyak sekolah yang masih menggunakan atau menerapkan kegiatan belajar mengajar secara konvensional. Selanjutnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana, sehingga guru itu masih membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu sistem penilaian terlalu rumit. Nah, di sini guru itu harus melakukan 3 kali sistem penilaian. Maka dianggap ini tuh sistem penilaiannya masih sangat terlalu rumit. Oke, yang selanjutnya yaitu kelebihan dari kurikulum 2013. Adapun yang pertama yaitu menekankan pendidikan karakter. Jadi kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter siswa melalui pendidikan karakter dan budi pekerti yang diintegrasikan ke dalam semua program studi. Yang kedua yaitu aktivitas siswa. Jadi siswa ini lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga yaitu penilaian berbasis kompetensi. Penilaian meliputi seperti aspek kognitif,
afektif, dan psikomotorik secara profesional yang mengarah pada penilaian berbasis kompetensi seperti sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Tadi kan sudah disinggung juga capaian pembelajaran itu terdapat beberapa fase. Nah, di kali ini itu ada fase E yang merupakan untuk fase di kelas 10. Nah, pada fase E ini peserta didik itu memiliki kemampuan yang responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif untuk memberikan penyelesaian masalahnya. Kemudian kemampuan tersebut itu meliputi kemampuan mengamati, mempertanyakan, memprediksi, dan merencanakan serta melakukan penelitian dan memproses, menganalisis data dan informasi mengenai evaluasi dan memprediksi serta mengkomunikasikannya dalam bentuk informasi, dalam bentuk proyek sederhana ataupun simulasi visual menggunakan aplikasi dan teknologi yang sudah disediakan. Kemudian pada fase F, fase F ini ditujukan untuk kelas 11 dan kelas 12. Peserta didik itu juga memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan bioproses yang terjadi di dalam sel serta menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem di dalam tubuh. Selanjutnya, peserta didik juga memiliki kemampuan dalam menerapkan konsep pewarisan sifat, pertumbuhan, dan perkembangan, serta konsep-konsep yang mempelajari dan mengevaluasi gagasan baru mengenai evolusi. Di dalam kurikulum Merdeka itu terdapat modul ajar. Modul ajar ini merupakan seperangkat pembelajaran yang disusun oleh guru untuk merencanakan pembelajaran, dan penyusunan ini sangat disesuaikan dengan tahapan pembelajaran atau fase perkembangan pada peserta didiknya. Di dalam modul ajar itu terdapat beberapa poin atau tujuan pengembangan modul ajar itu sendiri. Yang pertama itu, guru dapat mengembangkan perangkat ajaran yang berguna untuk membantu pelaksanaan pembelajaran, dan guru juga mempunyai kebebasan dalam memilih atau memodifikasi modul ajar tersebut. Dan yang ketiga itu, guru mempunyai kebebasan dalam membuat modul ajar yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Modul ajar itu juga memiliki beberapa karakteristik yang menarik atau sesuai dengan ajaran yang baik. Yang pertama itu ada bersifat esensial, menarik, dan relevan, serta kontekstual dan berkesinambungan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai komponen modul ajar kurikulum Merdeka. Dalam pembuatan modul ajar digunakan harus memenuhi beberapa komponen di dalam komponen modul ajar kurikulum Merdeka bila dimasukkan oleh pendidik sesuai dengan kurikulum. Berikut ini merupakan beberapa komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu identitas modul, lalu yang kedua yaitu kompetisi awal, ketiga profil pelajar Pancasila, keempat sarana dan prasarana, kelima target peserta didik, dan yang terakhir yaitu keenam model pembelajaran. Pengembangan alur tujuan pembelajaran dijelaskan lebih terperinci dalam panduan pembelajaran pada asesmen, yaitu yang pertama yaitu memahami capaian pembelajaran, lalu merumuskan tujuan pembelajaran, lalu yang ketiga menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran, serta yang terakhir merancang pembelajaran dan asesmen. Itu dia merupakan alur pembelajaran yang harus terperinci, yang harus diterapkan. Dalam laporan hasil belajar siswa itu dibagi menjadi dua, yaitu pada raport peserta didik PAUD meliputi komponen identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, kelompok usia, semester, dan informasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang dideskripsikan dengan perkembangan capaian pembelajaran dan refleksi orang tua itu. Raport PAUD ini juga berisikan informasi tentang hasil capaian anak saat melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada peserta didik SD, MI, SMP, MTS, SMA, dan sederajat lainnya, bentuknya itu meliputi komponen identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, nilai, deskripsi, catatan guru, dan presensi. Dan yang terakhir juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Di dalam kurikulum Merdeka itu terdapat
asesmen. Nah, asesmen ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif ini terdapat asesmen pada awal pembelajaran, asesmen saat pembelajaran, dan asesmen akhir pembelajaran. Nah, dalam pengolahan hasil asesmen ini dapat dilakukan dengan memaparkan hasil formatif dan sumatif tadi, dan sekolah itu diberikan keleluasaan untuk menentukan format hasil belajar peserta didiknya. Dan terdapat dua angka atau data. Yang pertama itu ada angka kuantitatif dan yang kedua ada angka kualitatif. Nah, asesmen sumatif sendiri merupakan sama dengan nilai raport, dan asesmen formatif yaitu umpan balik, perbaikan pembelajaran, bahan pertimbangan, menyusun deskripsi capaian pembelajaran. Dan ketuntasan ini ditentukan untuk setiap tujuan pembelajaran, tetapi bukan hasil akhir pengolahan nilai sumatif per mata pelajaran. Pada asesmen formatif juga dilaksanakan bersama dengan proses pembelajaran bisa dilakukan oleh siswa maupun juga guru. Lalu asesmen formatif juga wajib dilakukan dalam satu tujuan pembelajaran, dilakukan dengan berbagai bentuk asesmen atau tidak hanya tes tertulis, yakni dilaksanakan di akhir satu lingkup materi, hanya bisa dilakukan oleh guru. Yang wajib dilakukan asesmen sumatif lingkup materi, asesmen sumatif akhir semester tidak wajib dilakukan. Dilakukan dengan berbagai bentuk asesmen atau tidak hanya tes tertulis. Itu dia perbedaannya. Oke, selanjutnya yaitu dalam asesmen kurikulum merdeka yaitu terbagi menjadi dua, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Nah, yang pertama yaitu asesmen formatif. Bagi peserta didik digunakan untuk berefleksi, memonitor kemajuan belajarnya sendiri, mengetahui langkah untuk meningkatkan pencapaiannya, upaya untuk menjadi pelajar yang sepanjang hayat. Nah, yang selanjutnya, sedangkan asesmen sumatif digunakan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan asesmen. Pada asesmen formatif, bagi guru untuk merefleksikan strategi pembelajaran yang digunakan, meningkatkan efektivitas dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif untuk mengetahui capaian pembelajaran pada peserta didik. Selanjutnya yaitu asesmen formatif, yaitu tidak beresiko tinggi. Sedangkan asesmen sumatif itu sangat beresiko tinggi apabila atau untuk menentukan naik kelas. Nah, itu dia proses perancangan pembelajaran dan asesmen. Nah, untuk itu perlulah dan sangat penting 4 komponen tersebut apabila seorang pendidik untuk merancang suatu pembelajaran. Baiklah, selanjutnya menurut pendapat kami, kurikulum yang paling sesuai dengan perkembangan zaman yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Mengapa? Karena kurikulum Merdeka Belajar ini memiliki keunggulan. Di antaranya yang pertama lebih sederhana dan mendalam. Lalu yang kedua lebih merdeka karena memberikan kebebasan juga bagi ke sekolah, guru, dan mengembangkan kurikulum dari metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru juga dapat memilih metode yang lebih tepat dengan siswa sehingga dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dari siswa tersebut. Jadi kesimpulan pada kali ini yaitu telaah maupun kurikulum itu mempelajari kajian semua tentang materi, evaluasi, tujuan, capaian pembelajaran, dan alur pembelajaran yang sangat relevan terhadap perkembangan zaman sekarang yang sedang berada di era 5.0. Nah, itu dia video penjelasan mengenai mata kuliah dari telaah kurikulum yang sudah kami jelaskan. Nah, semoga video tersebut bisa membantu teman-teman semua sehingga menambah wawasan pengetahuan mengenai telaah kurikulum. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik perkataan dan perbuatan. Kami ucapkan terima kasih. Billahi fisabilillah, fasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.